bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dalam bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di dalam bab 1 ini kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Pertama, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apa itu kekuasaan? Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Jadi, seseorang yang memiliki kekuasaan mempunyai kemampuan untuk mengatur dan memimpin anggota yang dikuasainya. Contohnya, suatu organisasi memiliki ketua. Nah, di mana ketua tersebut akan mempengaruhi anggota organisasi tersebut untuk mengikuti perintahnya ataupun aturannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengenalkan kepada kalian macam-macam kekuasaan negara. Nah, di dalam macam-macam kekuasaan negara ini memiliki dua pendapat dari ahli. Nah, yang pertama menurut John Locke. Ada 3 macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, setelah kita menyimak pendapat dari John Locke, kita sekarang membahas mengenai pendapat dari Montesquieu. Nah, Montesquieu ini juga memiliki macam-macam pembagian kekuasaan, yaitu ada 3 juga. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, Montesquieu ini berpendapat bahwa kekuasaan federatif ini dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda dan juga sifat yang berbeda. Nah, teori Montesquieu ini disebut trias politika. Nah, pembahasan yang akan Ibu sampaikan yang terakhir ini yaitu mengenai konsep pembagian kekuasaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, konsep pembagian kekuasaan negara ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu ya pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Nah, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan eksekutif ini dijalankan oleh Presiden, yang mana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Lalu yang ketiga, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dipertegas dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat, ada kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dipertegas dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya yang terakhir ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemeriksaan atau atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Dipertegas dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini yaitu pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten juga kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, mari kita simak dulu video yang menjelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, mari kita simak videonya bersama-sama ya. Halo, pada video ini kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan negara. Sudahkah kalian tahu macam-macam kekuasaan negara? Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu, apa saja yang ada dalam lembaga-lembaga tersebut? Yang pertama ada lembaga legislatif bertugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, bertugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, juga melantik serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. MPR mempunyai anggota yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, bertugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dan kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, bertugas mengajukan RUU kepada DPR, ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Yang kedua, ada lembaga yudikatif, bertugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. MA membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lalu, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. MK juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Dan terakhir, Komisi Yudisial bertugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Ketiga, lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Presiden dan wakil presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Itulah tadi macam-macam kekuasaan di negara Indonesia. Semoga dapat dipahami ya. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, tidak terasa ya kita
sudah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini, dimulai dari pengertian kekuasaan, macam-macam kekuasaan, lalu pembagian kekuasaan di Indonesia. Lalu kita juga tadi sudah menyimak di video apa saja yang ada di dalam lembaga eksekutif, apa saja yang ada di dalam lembaga legislatif, dan apa saja yang ada di lembaga yudikatif ya. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah pembelajaran kali ini, nanti sesudah pembelajaran ini kalian klik link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran tentang sistem pembagian kekuasaan negara ya. Lalu setelah itu nanti kalian jangan lupa juga absen. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baik, setelah pembelajaran kali ini, mari kita sudahi dan kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.